Profil dan sejarah Risol Karnaval. Risol Karnaval bergerak di bidang food and beverage yang didirikan oleh 6 orang mahasiswa Ars University, kelas entrepreneur F kelompok 5. Usaha Risol di Indonesia sudah semakin banyak karena hanya mengeluarkan modal yang sedikit. Oleh karena itu, kami mempunyai tujuan untuk mengembangkan risol menjadi makanan yang unik dan bisa berinovasi seiring perkembangan zaman. Alasan nama perusahaan ini diberi nama tersebut adalah karena memiliki varian rasa yang unik serta memiliki rasa yang khas. Kami mendirikan usaha ini karena termotivasi dari anak-anak yang lebih menyukai makanan manis, sehingga kami menghadirkan menu risol varian rasa manis seperti coklat, keju, dan stroberi. Serta terdapat varian rasa pedas yang digemari kalangan remaja hingga dewasa seperti risol isi ayam geprek dan risol isi sosis. Risol Karnaval akan terus berinovasi dalam rasa yang unik dengan menggunakan bahan yang berkualitas. Latar belakang bisnis Risol Karnaval. Risoles merupakan makanan yang sering ditemui di Indonesia sebagai snack atau cemilan. Awal mula adanya risoles ini dari negara Perancis dengan nama risoler, sedangkan di negara Belanda disebut risol. Bagaimana risoles bisa masuk ke Indonesia? Karena pada masa penjajahan Belanda, risoles ini menjadi hidangan panakuk yang digoreng untuk sarapan. Sehingga seiring perkembangan zaman, di Indonesia membuat inovasi baru seperti risol yang banyak ditemukan di zaman sekarang dengan berbagai macam varian rasa. Risoles pada zaman penjajahan Belanda hanyalah panakuk berisi daging cincang dan sayuran yang dibungkus dadar. Sedangkan di negara Indonesia terdapat varian rasa berbeda seperti risol mayo, risol bihun, dan lain-lain. Maka dari itu, pada kesempatan ini akan dibuat inovasi yang lebih khas dan unik, yaitu dengan varian rasa yang manis dan pedas. Perkembangan usaha Risol Karnaval ini sudah sampai pada tahap produksi dan mulai mempromosikan dengan harapan Risol Karnaval ini bisa mulai dikenal oleh masyarakat banyak. Dan kami terus berusaha membuat inovasi produk yang unik dan menarik yang disukai masyarakat pada umumnya. Ada struktur organisasi perusahaan, yang pertama owner yaitu Virgi, manajer keuangan Salma, manajer pemasaran Anastasia, manajer operasional Halimah, manajer personal Tarisa, dan yang terakhir manajer logistik yaitu Putra. Poin yang pertama, memberikan cita rasa baru di dunia kuliner. Yang kedua, memberikan peluang agar terciptanya inovasi baru. Poin yang ketiga, menjadi wadah terbukanya lapangan pekerjaan. Dan poin yang keempat, mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Potensial. Karakteristik calon konsumen yang potensial, yaitu cocok untuk kaum milenial yang suka mencoba inovasi rasa baru yang unik. Problem atau masalah calon konsumen yang potensial, yaitu belum semua orang berani mencoba rasa baru, karena sebagian orang suka rasa yang sudah diketahui saja. Potensi pasar kami standar, namun kami akan berusaha jauh untuk mencapai target pasar yang lebih luas. Dengan adanya potensi pembeli anak-anak yang banyak karena mereka lebih menyukai rasa yang manis. Keunikan dan diferensiasi produk. Risol Karnaval menyediakan produk yang mempunyai keunikan terutama pada varian rasa yang beragam. Seperti pada varian rasa yang manis, terdapat rasa stroberi yang dibalut dengan mayones. Untuk varian rasa pedas, terdapat rasa ayam geprek dan kornet yang dicampur dengan kentang yang dihaluskan. Permasalahan dan kebutuhan konsumen. Karena kebutuhan konsumen yang berbeda-beda, maka dari itu kepuasan konsumen berpengaruh terhadap permintaan produk. Selain itu, kemungkinan akan menimbulkan kritik dan saran terhadap produk yang kami kembangkan saat ini. Faktanya, risol bukan makanan pokok yang dibutuhkan setiap hari, maka berpengaruh terhadap penjualan produk. Dengan menyadari permasalahan tersebut, kami menerima kritik dan saran agar bisa mengembangkan inovasi pada produk kami. Selanjutnya kita masuk ke sumber daya, yaitu ada keahlian dalam tim, di mana di dalam tim Risol Karnaval ini kita terdiri dari 6 orang. Ada Virgi. Virgi ini memiliki keahlian, yaitu memiliki jiwa kepemimpinan untuk mengkoordinasi tim. Nah, maka dari itu Virgi ditempatkan menjadi owner. Yang kedua yaitu ada Salma. Salma memiliki keahlian kemampuannya dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan, dan selama ini ditempatkan di manajer keuangan. Selanjutnya yaitu ada Halimah.
H5 ini memiliki kemampuan dalam proses produksi atau pembuatan produk. Karena H5 ini tuh ditempatkan di manajer produksi. Selanjutnya yaitu ada Anastasia, memiliki kemampuan seperti banyak relasi dan kemampuan dalam pemasaran atau marketing, di mana Natasha ini ditempatkan di bagian manajer pemasaran. Selanjutnya ada saya sendiri, Tarisa, yaitu memiliki kemampuan mengenali dan memahami karakteristik sumber daya manusia. Saya sendiri ditempatkan di manajer personalia. Yang terakhir yaitu ada Putra. Putra ini memiliki kemampuan membuat desain dan pandai juga dalam memilih bahan atau kualitas bahan-bahan dasar untuk pembuatan produk. Selanjutnya, strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh Risol Karnaval yaitu melalui pemasaran online dan offline. Pemasaran online akan dilaksanakan melalui aplikasi jasa antar makanan, sedangkan pemasaran offline kami akan memasang stand di berbagai tempat strategis seperti sekolah dan event agar produk Risol ini mudah dijangkau oleh banyak orang. Selanjutnya, ada rincian biaya yang menunjang proses produksi di Risol Karnaval. Yang pertama, ada total biaya investasi sebesar Rp5.446.000. Yang kedua, ada total biaya pengeluaran untuk membuat produk, yaitu sebesar Rp1.100.000. Yang ketiga, ada total biaya perkiraan pendapatan per bulannya sebesar Rp640.000.